Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wait, harusnya yang di sini yang jawab, Bar. Nggak ada, tapi kan nggak ada. Iya, Jadi kita yang jawab aja. Kita jawab sendiri aja. Ini ternyata studionya. Ini studio pemukul istri itu. Kok pemukul istri? Iya, dia menyiksa istrinya. Ada loh setan satu di sini nih. Iya, iya. Gua lihat sih waktu itu ada di sini, iya, istrinya di sini, mukanya kosong gitu, iya, tatapannya tiap diajak ngobrol kayak takut. Iya. Iya, benar-benar. Masak sendiri. Gua lihat tuh. Cuci sendiri. Iya, iya. Masak nugget sendiri. Begitu, kasihan tersiksa. Iya, gua lihat emang kayak di muka-muka istri kena doktrin, tau nggak? Betul, betul. Kayak hasil ini apa? Hasil cuci otak ISIS. Betul. Cuci otak iya, tapi ISIS kayaknya terlalu jauh sih. Cuci otak iya sih. Soalnya emang kayak kosong, kayak nggak punya kuasa apa-apa. Betul. Tidak, dia ini memang ISIS juga setan satu ini. Bar, sebentar ya. Biasanya itu mereka ambil minuman dari sini, Bar. Tapi biasanya gitu ada panas-panasnya dikit. Panas-panas gitu. Panas. Bosu, panas tapi gelas plastik, tidak masuk akal. Emang kan nggak masuk akal. Lagian ini ngomong gosong, tidak ada apa-apa. Gua tiap nonton episode itu di sini selalu nggak masuk akal. Udah mau gimmick panas tapi plastik. Iya. Kosong teman-teman ini. Kita bongkar semua ya. Kita bongkar semua. Teman-teman, lampu. Ini lampu, tidak ada api. Udah. Tidak ada api ini. Tidak ada api, lampu ya. Bahkan bukan cuma ini. Itu pun LED Nah, running ini, itu. Tuh LED naik turun. Memang isinya omong kosong semua ya teman-teman. Tapi alhamdulillah akhirnya kita syuting kalian berbaur. Ini Selamat studio datang di yang Berbaur. Pelopor konten orang. Gimana sih? Tagline-nya Pelopor konten orang. Tagline kepanjangan Dur kayaknya. Pelopor konten orang di studio orang gitu aja kayak. Oh, gitu aja. Iya. Nggak di channel orang. Channel orang kan channel saya juga. Iya, benar. Gitu aja. Oke, langsung gitu aja. Iya. Berarti pelopor konten orang di di studio orang. studio Oke, orang. selamat datang di Berbaur, pelopor konten orang di studio orang. Iya. Dan ini akhirnya terwujud di episode 5. Jadi dari episode 1 waktu tayang dulu, banyak yang komen, "Bang, kalau sekalian konsepnya studio orang, mending keliling-keliling aja. Pindah-pindah studio." Iya, kemudian saya berpikir, oh betul juga sih. Banyak yang bisa kita pinjam. Ya, terus saya bilang ke Barbar, gimana kalau kita keliling ke studio orang? Dan inilah studio yang pertama yang kita keliling setelah Cing Abdel ya. Betul, setelah Palapa. Ini studio berikutnya ini adalah studio Kax Production. Betul. Keren juga emang, ini keren sih. Konsep. Kelihatan banget kalau konseptornya orang-orang di balik ini tuh memang orang-orang yang dari YouTube yang mereka besarin. Benar. Mereka besarin YouTube. Ada satu YouTube mereka yang besarin sampai 4 juta lebih subscriber. Habis itu mereka keluar. Akhirnya kan konten itu jadi aneh kan di sana. Itu. Ya nggak apa-apa kan, namanya proses Dur. Iya, betul. Orang tuh berpindah. Iya. Gitu. Jadi di sinilah teman-teman, ini kita masuk episode 5, kita sudah bicara sudah banyak hal. Tapi saya tuh tadi waktu saya sholat Jumat, pas pulangnya saya kepikiran. Karena di perumahan saya itu, bukan perumahan saya sih, saya itu di kampung tapi masjidnya di perumahan. Saya jalan tuh polisi tidur terlalu banyak. Dan saya pikir kan, kenapa ya harus ada polisi tidur ya? Untuk untuk biar nggak ada ngebut-ngebut tiga. Di luar negeri ada tidak polisi tidur? Ada. Ada ya? Ada. Tapi memang bikin polisi tidur itu ada regulasinya, Dur. Mereka bilangnya apa ya luar Speed negeri? bump. Oh, speed bump. Kalau nggak salah ya speed bump, pokoknya dia kan sebenarnya untuk mengatur kecepatan. Biar orang melambat di jalur-jalur tertentu, orang tuh melambat di situ buat ngasih tahu. Biasanya polisi tidur nih, setahu gua kalau di luar negeri itu deket penyeberangan. Oh beda, speed bump itu yang ini, Dur, tahu nggak yang deg. Ya, yang warna putih tapi yang tipis-tipis. Dicatnya agak tebel. Iya, bukan dicat, itu emang ada undakannya, tapi tipis. Itu saya berpikir mereka cat tapi ulang-ulang gitu loh. Jadi kayak lu pikir kayak tip, lama-lama tebel. Jadi tebel. Enggak, itu emang dibikin ada ya pokoknya dibikin jendol, ada ukuran tingginya berapa senti, lalu dicat putih. Nah, itu tuh yang speed bump tuh yang deg. Kalau polisi tidur apa ya? Nama ininya istilahnya. Itu tuh teman-teman, kalau saya tuh motor saya sudah 2 kali ganti. Aduh, apa ya namanya?
Yang di bagian depan. Komstir? Komstir. Komstir saya udah 2 kali ganti Vespa saya itu. Gara-gara begitu. Oh. Akhirnya komstir saya rusak 2 kali. Nggak ada sinyal yang ini. Pedalaman. Pedalaman. Nggak ada sinyal. Kasihan. Nggak ada sinyal. Rumah orang timur, Bos. Ada makanan aja syukur, apalagi Betul. sinyal. Coba kita cari ya. Nama lain. Saya pernah nonton, teman-teman mungkin tahu juga, dia dokumenter. Jadi ada salah satu jalan, Bener, ini speed bump juga, Deng, namanya. speed bump juga ya. Speed Cuman bump speed juga. bump ada macam-macamnya kali. Iya kali ya. Ada yang pakai cat itu, ada yang polisi tidur. Betul. Saya pernah nonton dokumenter atau apa begitu. Jadi di jalan, bukan jalan tol, tapi jalan antar kotanya Amerika, itu orang kencang-kencang aja terus. Akhirnya kemudian mereka bikin yang garis-garis putih. Tapi kalau di jalan dengan kecepatan misalkan 60 gitu, dia akan menimbulkan irama, jadi lagu. Hah? Iya, jadi misalnya kayak lagunya kayak Happy Birthday itu taruhlah itu ya. Happy birthday to you, happy birthday to you, gitu. Tapi harus jalan dari 60. Kalau jalannya terlalu cepat, lebih dari 60, jadi Happy birthday to you-nya cepet. Iya, happy birthday itu jadi nggak kedengarannya yang kurang. Nah, akhirnya kemudian jadi mereka tuh kasih sign. Ya, pelan-pelan. Iya, ingin dengar lagu, turunin kecepatan 60. Tapi lagunya bukan dari polisi tidurnya kan? Dari polisi tidurnya. Masa dari polisi tidurnya? Serius? Enggak, kalau kayak gitu kayaknya logikanya nih Dur ya. Kan dia ngasih sign. Ingin dengar lagu, pelankan kecepatan. Jadi pas dia lewat lagi pelan, lagunya keluar dari sign dari speakernya. Bukan. Dari ban ketika sentuh si tanda-tanda putihnya itu. Oh, jadi kayak touch piano. Betul. Jadi si itunya di putih-putihnya itu mereka pasang apa begitu. Dia kayak sensor lah ya. Iya, Jadi ketika ada sentuhan dia bunyi. Bunyi. Jadi itu jadi irama tuh. Oh. Nah, akhirnya kemudian penelitian itu membuktikan hampir lebih dari 60% pengendara ketika lewat situ mereka turunin kecepatan. Pelan. Gitu. Karena lagunya. Karena mereka penasaran, emang apa? Masuk akal. Jadi memelankannya justru bukan karena polisi, karena penasaran kayak apa sih lagunya. Iya. Jadi mereka tidak bikin polisi tidur atau speed bump gitu, tapi mereka Cuma di garis yang sensor itu aja. sensor itu Untuk melambat. betul. Tapi itu kan hanya berlaku untuk sekali, Dur. Bener. Iya dong. Makanya penelitian juga cuma sekali. penelitian yang kedua kalinya orang-orang udah cepet semua. Iya, gue udah tahu lagunya, bung 100. Malah orang kayak penasaran, kemarin kan 60, coba yang 100 ah. Iya, kayak apa ya lagunya? Langsung bung gitu. Makanya saya waktu nonton itu juga saya mikir kayak, wah ini kan ini berlaku cuma 1 kali doang. Kalau speednya 60 Happy Birthday itu, ya mungkin kalau speednya 120, 2 kali lipatnya lagunya ini Bendera Kuning. Kemarin pagi dia masih bicara. langsung meninggal. Jadi ceritanya langsung meninggal. Jadi itu. Oh. Itu pernah saya pernah gua. lihat. Bukan pernah lihat, pernah nonton. Itu efektif, tapi memang akhirnya Cuman jadi bisa sekali. betul. Kecuali lagunya ganti-ganti. Nah, Orang jadi, paling sekarang kalau nggak sekali, 2-3 kali lah. Sekali experience pertama, 2-3 kali konten. Di era sekarang, ini lagunya terus diviralin, pelan. Kalau Iya. mau gitu, kayaknya emang lagunya harus ganti-ganti dulu. ya artinya mereka harus Kerjasama sama Spotify. nggak usah. Mereka cari lagu yang metronomnya sama. Kan putih-putihnya itu sama tuh jarak-jaraknya. Kalau sensor itu kan sebenarnya tinggal diprogram, Dur. Tinggal kepencet ini, nanti yang muncul nadanya apa. Iya, tapi metronomnya harus sama dong ketukannya. Nggak harus, Dur. Itu kan sebenarnya cuma sensornya, itu gimmick doang. Aslinya mah dipencet ini, ntar keluarnya jadi kayak lagu lu play, lu pause aja. Oh enggak. Dia tuh satu. Beneran kayak touch piano. Betul. Jadi satu ini tuh satu nada. Bener. Ribet ya. Makanya ketukannya harus sama kan. Apa dong yang sama dengan Happy Birthday to You? Ya apa gitu. Makanya Misalkan. mereka harus bikin lagu yang Kecuali lagu yang kayak kita ada lagu-lagu yang sama, Dur, tapi liriknya doang. Topi Saya Bundar tuh ada sama yang burung kakak tua. bener itu. Iya. Tapi Topi kan Saya Bundar. nggak ada lirik nih. Kan nada doang. Nadanya sama emang satu lagu itu. Itu emang satu lagu itu. Nggak ada liriknya. Nggak ada lirik. Ada liriknya. Nggak ada lirik, dia cuman ting 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 gitu-gitu doang.
Susah juga ya kalau kayak gitu ya. Intinya sebenarnya sih kalau mau ya memang tetap balik ke kesadaran sih. Tapi lu setuju dengan adanya polisi tidur di kampung, di jalan kecil, sorry. Soalnya kalau di polisi tidur itu memang ada regulasi benernya, Dur. Dan memang nih, ada lokasi-lokasi yang perlu polisi tidur. Ada yang tidak perlu, tapi dibikin oleh warganya, tapi tidak sesuai aturan. Jadi di komplek tuh nggak perlu, nggak wajib. Tapi kalau mau dibikin opsional, boleh. Tapi ada regulasi yang harus dipatuhi. Nah, saya setuju. Misalkan kalau ada polisi tidur di komplek atau di perumahan, boleh menurut saya. Tapi jangan yang poluan bunting, yang polisi tidur aja. Poluan bunting tuh gimana? Poluan bunting yang besar sekali dia. Yang pakai semen. Iya, maksudnya Iya, yang pakai semen. Iya, pakai semen, pakai apa? Pokoknya dia tinggi aja, Bar. Oh. Itu poluan bunting menurut saya, bukan polisi tidur. Kenapa harus poluan bunting? Kan bisa polisi gendut. Ya, cuman kan polisi gendut kan jarang. Lah banyak, Dur. Orang Polda kemarin, Polda apa Polres ya bikin program diet untuk iya, ada dikumpulin berapa ratus polisi gendut lari bareng. Saya sudah mencoba membela ya teman-teman cuma yang polisi emang gendut-gendut. Lah bener, ini mah gue ngomong fakta, Dur. Harusnya sih bagus dibikin program sekalian menurut saya sih. Polisi gendut yang beneran ditaruh di jalan. Enggak, bukan. Jadi dilindis. Dia meninggal dia. Dia meninggal. Kasihan warganya, bukan cuma pelan, harus bikin tenda jadinya. Talilan. Ini apa? Yang tadi kamu bilang kayak polisi gendut dikumpulin di ini. Itu kalau dibikin program keren banget sih. Apa? Itu polisi-polisi gendut 100 misalkan. Bikin kayak physical 100-nya Netflix. Oh, tapi polisi. Polisi 100 polisi gendut. Adu visi. Iya, kita bikin programnya 6 bulan ke depan. Jadi siapa yang turun berapa episode tuh? Turun paling banyak beratnya atau ya. Ini berarti mau adunya adu kurus-kurusan atau kalau physical 100 kan masalah kekuatan tubuh. Iya, adu bagus-bagusannya. Oh, berarti dari gendut transformasinya jadi seperti apa 6 bulan kemudian? Berarti kayak Big-Man. Betul, betul, bisa. Nanti kan dinilai sama orang-orang yang biasa juri binaraga. Oh, otot dia ini, yang ini keluar, yang ini belum. Jadi dia yang menang. Masuk tiba-tiba. Masuk tiba-tiba. Gua kaget beneran masa dia Iya, saya pikir ada ini, ada ular. Saya pikir, apa nih? Masuk tiba-tiba dia. Tidak apa-apa. Lewat aja lagi. Rumah orang timur memang sih. Rumah orang timur memang. Kaget saya kaget. Saya kaget. Tidak apa, Mas Ali. Tidak apa. Kasihan dia agak stres karena ditinggal istri. Eliminasi. Oh bener, baru keluar. Dia eliminasi itu dia. Kemarin syuting endorse iklan juga salah terus. Betul. Iya. Parfumnya keliru. Iya, salah. Ya. Banyak gangguan lah. Banyak agak. Emang orang kalau lagi merintis gitu kan banyak badai lah. Iya. Pohon makin tinggi makin banyak angin yang menerpa. Iya. Gitu. Ini masih pendek udah diinjak orang. Jadi iya benar. Enggak ada waktu. Balik lagi ke polisi gendut. Nah, itu dibikin kayak gitu. Ini teman-teman ya. Ide nih, konsep nih. Pak Polisi, ini kami tawarkan konsep. Iya. Kalau mau, nanti Kaks Production yang bikin. Betul, produksi bisa dibantu Kaks, terus bagian kreatifnya bisa kita atur semua. Betul. Nanti kita pikirin gimmick-gimmicknya, challenge-challenge-nya, yang tetap nanti kita gandeng orang yang ngerti ini juga karena di Stand Up Indo kita punya Fajar Otot. Betul. Dia bisa membantu untuk ngaturin pola latihan. Ya. Kita bagian kreatifnya. Betul. Nanti kita atur. Daripada bapak polisi bayar orang bikin film, wah, agak kurang. Saya tahu itu filmnya. Agak kurang. Mending kita bikin physical 100 tapi edisi polisi-polisi. Polisi gendut. Kan sekalian program bagian dari programnya Polri kan untuk menguruskan. Iya. Programnya jalan, kontennya dapat. Bener. Wah, ide. Dan bisa untuk kasih tahu masyarakat wajah polisi yang lain, gitu. Sisi lain. Polisi itu nggak selalu yang memukulin rakyat. Iya, enggak. Yang nggak selalu yang pakai teto-teto. Tapi ada juga kok yang lucu-lucu, yang ini. Betul. Keren. Ide. Hubungi kami ya. Hubungi kami aja di Instagram saya ntar. Atau Instagramnya Bari. Hubungilah ya. Pasti kan bapak-bapak polisi udah pada tahu semua kontak dan alamatnya Abdur kan?
Iya, pasti tahu. Bari juga. Kami ada STNK nama kami. Yang namanya STNK apa ini? Makasih. Lalampa. Gue pernah berdebat sama Ical Kate. Cal, ini mah lemper. Tidak bang, ini lalampa. Tidak, ini lemper. Isinya apa? Isinya daging ikan dari ketan. Itu lemper, Cal. Tidak bang, ini lalampa. Oh, ini Palu, asli Palu. Tidak. Ternate, Palu juga ada, lalampa, tapi sebutnya sama. Bedanya cuman, lalampa itu tipis panjang, lemper itu gendut pendek. Udah itu doang. Terus kalau lemper isinya daging. Ya sama, ini Kalau ini ikan. Ikan cakalang. Kalau lemper daging ayam. 1 jam gue berdebat sama Ical soal lalampa dan lemper. Nggak mau kalah dia. Coba ya. Tapi sama-sama dibakar. Sama. Lemper dibakar juga nggak? Sama. Ada kalau lemper nggak dipanggang sih. Lemper nggak dipanggang sih. Ini kayak gogos. Oh iya. iya. Tidak sih? Iya. Ya kalau lemper tidak dipanggang betul, tidak dibakar, tidak ada smoky-smokinya tidak ada. Oh iya. Tapi tergantung, ada lemper yang dibakar, Dur. Ada ya? Ini Ada. oh iya, ini kayak nasi bakar sih. Ya beda lagi. Iya, maksudnya nasi bakar. Udah lalampa, lemper, nasi bakar, beda dong. Nambahin entitas baru lu. Oh, iya. Ikan ya kan ya? Dalamnya ikan kan? Lalampa Ya, ini enak. rasanya ini. nasi bakar ini. Beda, Dur, nasi bakar. Nasi bakar tuh ada sayurnya. Ini kalau pisangnya mau dimakan, jadi sayur sih. Dan ini kan beras ketan, beda dengan beras nasi. Oke sih ini. Oh, lu belum pernah makan lalampa? Belum pernah. Ya sama gogos itulah. Beda nama aja. Ini baru pertama kali. Coba kita pakai sambalnya Dios. Oh, betul. Ih, sambal ini enak. Sumpah. Dios, enak banget. Segar. Segar. Masya Allah. Nah, Benar. Balik lagi soal polisi tidur. jadi di perumahan nggak apa-apa deh. Ada polisi tidur. Tapi yang polisi tidur aja, jangan yang poluan bunting. Iya. Lu lebih sebel mana? Poluan bunting atau polisi tidur yang dari kayu dan ban bekas? Tahu nggak? Jadi biasanya ditaruh nih balok kotak panjang. Ya. Terus karena balok itu kan terlalu siku, terlalu sudut, dikasih ban yang digunting terus dipanjangin, terus dipaku pinggirnya. Ya, di balok itu di tengahnya ada selang biasanya. Iya, ada yang selang juga betul. Selang air. Betul. Saya tuh biasanya ketemu, iya begitu juga ini si bannya itu dipaku ke aspal. Itu sih secara saya tuh bermasalah dengan polisi tidur sebenarnya bukan bentuk, tapi tinggi. Iya. Tapi jadi kalau begitu tapi tidak terlalu tinggi, saya masih oke-oke aja sih. Tinggi tapi kecil tapi tidak landai juga ganggu, Dur. Kecil tapi tidak landai. Iya, dia rendah. Tapi terlalu siku yang kayak ban itu kan gledek gitu. Iya, Karena polisi tidur tuh harus landai. Harus gini nih, polisi tidur tuh harus shoot gitu. Bukan yang bletak. Kayak kurva. Bukan siku. Kurva shoot. Weh, kurva shoot di ultras. Jadi dia begini. Betul, harus landai. Jangan begini ya. Dia makanya kan ada yang beneran segitiga. Polisi tidur tuh dibikin segitiga walaupun nggak lancip sih, tapi atasnya agak mengkotak. Nah, itu biasanya balok kayu terus disemen. Iya kan? Jadi atasnya tuh kotak tapi ininya segitiga. Jadi balok kayu terus di-srek gitu. Oh, iya bisa juga ya. Dan polisi tidur itu harus dikasih warna belang-belang. Belang-belang bebas, hitam putih, hitam kuning, hitam putih, pokoknya yang kelihatan bahwa ini bukan jalan rata. Penanda. Ingat nggak dulu pernah ada kejadian, ini ada masuk berita juga, jadi Jakarta Utara. Danau Sunter, bener. Ya. Danau Sunter, bener. Yang orang kecelakaan. Betul, jadi itu jalanan memang lurusan panjang, Dur. Dari ujung Danau Sunter, dari ujung start yang dari Pulau Kelapa Gading ke arah yang ke Gunung Sahari, lurusan tuh. Itu lurus panjang, jalanan aspal bagus. Yang sebelahnya ada danau atau? Kan tadi gue bilang Danau Sunter makanya. Iya, benar. Danau Sunter, sebelahnya ada danau, sebelahnya lagi Sunter. Enggak, biasanya kayak di sini nama situ pulau misalkan. Nggak ada situnya. Iya, situ pulaunya di mana, jalannya di mana. Enggak, kalau itu Danau Sunter memang kenapa disebut Danau Sunter karena di sebelah Danau Sunter. Oke. Itu memang dipakai buat trek-trekan. Oh, orang-orang suka bawa kenceng-kenceng, drag race. Ya, balapan lah. Oh, depan aspal bagus berarti. Aspalnya bagus. Lalu karena kayaknya ini bukan perumahan ya? Bukan, jalan umum. Jalan raya lah, jalan raya. Lalu karena dianggap mengganggu,
dibuatlah polisi tidur Di beberapa posisi di lah. beberapa titik. Di beberapa titik. Itu yang, nah wewenang bikin polisi tidur tuh harusnya di sub. Oh. Yang bikin polisi tidur tuh di sub. Dan gue baru tahu ternyata kalau misalkan lampu lalu lintas rusak, rambu jalan rusak, itu wewenangnya di sub, bukan polisi. Oh. Kita melihat, kita lapor ke polisi lapor ke disub. Ntar di sub yang perbaiki Di tuh. sub harus di sub yang perbaikin, nggak boleh yang lain. Karena itu wewenangnya dia dan tanggung jawabnya dia. Karena dananya juga dari mereka. Betul. Setahu gue ya, kalau gue nggak salah ingat ya, gue pernah ngobrol inilah sama orang di sub. Oke. Terus ya udah, polisi dulu tuh dibuat lah untuk niatnya Biar orang tidak nggak jangan ngebut. ketrek-ketrek. Yang ada adalah orang tetap ngebut tapi jatuh. Oh iya. Akhirnya nabrak, ya kan itunya masuk berita kan setelah jatuh. Masalahnya kalau jatuh doang nyelakain diri sendiri nggak apa-apa. Masalahnya kan orang yang nggak tahu lagi jalan dia jadi jatuh, jadi kena imbasnya. Akhirnya diratain lagi jalanannya. Oh. Gitu. Itu karena nggak ada tanda. Ada tandanya, itu resmi. Tapi memang orang kayaknya awalnya kan taunya itu nggak ada polisi tidur. Tapi kan dari jauh dia lihat ada tanda. Namanya ngebut, Tur. Iya sih. Lari 100. Superman lagi dia. Begini. Iya, yang kakinya naik ke jok. Ya ampun. Yang terbang yang Superman Iya, gitu, iya, yang iya, motor iya. yang pindahin giginya biasa pakai tangan. Kalau yang motor bebek ya, kalau yang motor metik kan tinggal gini doang. Emang kenceng-kenceng. Emang buat balapan. Jadi ya biar kata ada garis-garis juga, dia pikir garis finish nih. Itulah makanya kalau teman-teman nonton MotoGP Tidak ada polisi tidur. Ada warm Tidak ada polisi tidur. Tidak ada warm up lap. Betul. Itu untuk ngecek polisi tidur apa enggak tuh. Masa ngecek dulu nih. Jangan-jangan semalam panitia bikin polisi tidur nih, bajingan. Bukan. Gua jalan dulu dah. Gitu kali ya. Bukan. Namanya warm up lap untuk memanaskan ban. Biar bannya dalam kondisi lengket. Oh iya ya. Iya, makanya motor. Gua pikir warm up lap itu untuk panasin mesin. Ya bukan dong. Mesin mah nggak usah dipanasin, dipakai jalan sebentar. Itu mah di starter 2 menit panas motor-motor itu. Iya ya. Itu tuh untuk manasin ban, Dur. Makanya Biar kalau warm up bannya lap kan ceket ya. motor pada suka gitu kan. Iya, waktu warm up. Biar betul. posisi ban abisnya rata. Kan ban kan keras nih, karet keras. Ketika dia bergesekan sama aspal, dia kan akan mengelotok tuh lapisan keras yang paling luarnya. Ya. Menjadi lapisan karet yang lembutnya. Itulah yang mencengkram aspal. Lu kan pernah ke sirkuit ya, ke Mandalika. Tapi nggak masuk. Sentul pernah. Sentul nggak? pernah. Aspal sirkuit dengan aspal kita biasa itu beda apa enggak? Beda ya? Nggak usah aspal sirkuit. Aspal dari Banda Aceh menuju Melabuh aja, sama aspal yang biasa gua ngerasain, jauh berbeda. Lebih bagus itu. Lebih bagus itu. Dia tuh maksudnya ceket tuh berasa ya? Berasa. Aspal itu kayak aspal luar negeri, Dur. Karena memang pada saat tragedi tsunami itu kan, aspalnya kan sumbangan kan. Oh, dari luar negeri. Iya, gue lupa Inggris atau Amerika ya. Gue lupa, pokoknya adalah dia nyumbang untuk merapihkan jalan lah yang terdampak pada saat itu. Dan bantuannya memang bukan cuma aspalnya yang dikirim langsung, tenaga ahlinya juga yang ngerjain. Setahu gue nih. Jadinya Itu, bagus. Wah, bagus banget, Dur. Kayak aspal luar negeri. Gripnya kalau yang biasa jalan ya. Harusnya sih bisa ngebedain, oh ini aspal enak, ini aspal nggak enak. Gua belum pernah ngerasain aspal yang kata orang bagus. Makanya saya ngerasa kayak saya tidak punya bayangan kayak orang bilang kayak ban itu lengket dengan aspal. Oh, itu lengket. Itu saya lengket belum pernah enak. ngerasain. Aspalnya beda dah. Ya pokoknya ya dia berpengaruh dengan bannya juga tentu. Kalau ban lu soft compound, dia akan lengket di aspal. Sampai saya kemarin tuh nonton muncullah di YouTube Short Story. YouTube Short. Nggak pakai story. Nggak pakai story, sorry. YouTube Short. Ya. Itu muncul ada orang-orang jalan di arenanya drag race. Sepatu mereka lengket. Betul. Nggak bisa dicabut. Betul. Saking Aspalnya lengket. biar lengket. ngedrag tuh. Betul, biar tidak loncat. Iya. Biar seret gitu. Memang Ini gitu. kali aspal-aspal kalau di sirkuit. Beda, kali ya. kalau sirkuit nggak kayak gitu dong. Tapi Nggak maksudnya selengket itu. ada ya kayak gitu-gitunya Iya, lah. tidak selengket drag, cuman memang si kualitas aspalnya beda. Nggak usah jauh-jauh di itu deh. Gua waktu ke Flores aja aspalnya beda, Dur.
Kan gue kan ngerasain tuh dari Larantuka Labuan Bajo kan, gue lewat Maumere, gue lewat Bagus ya itu ND. Oh, ND lagi perbaikan sih. Oh, berarti gua yang kurang sensitif. Ruteng merasakan. oke. Saya belum pernah sampai Ruteng kan gini-gini kan jalurnya, tapi naik gunung. Iya. Saya belum Oke belum tuh. sempat sampai ke sana sih. Oh, lu cuma Larantuka Maumere kemarin ya? Iya, Larantuka Maumere, Ruteng tuh dulu banget Maumere zaman. juga oke kok, kemarin gue pas dari Larantuka Maumere aspal. Iya, bagus. Itu bagus lebih ke karena jarang yang lewat sih, jadi nggak rusak. Iya, terus kami itu di sana aspalnya itu Bukan merendahkan ya. Betul. Maksudnya gue bukan meledek loh itu. Betul. Aspalnya tuh awet karena tidak ada Kendaraan besar. kendaraan gede Betul, lewat. betul. Iya. Paling gede itu ya truk biasa, bukan biasa. truk tronton. Iya. Truk yang biasa itu Benar. sudah yang paling gede yang bisa lewat. Karena kalau ya truk tronton dia belok-belok nggak Karena bisa truk itu. tronton kan adanya di dangdut. Tronton. Kaget saya. Saya kaget. Truk tronton apa? Ada di dangdut. tronton. Biasa ini almarhum Bang Sapri juga gitu. Iya, di Pantun juga ada, bener. Masak air. Bener. Nah, regulasinya. Regulasi. Yang menurut lo, yang benar, maksudnya kita nggak tahu ya, kita nggak baca sih. Gue baca. maksudnya Gue baca regulasi biar yang- nggak salah. Ini aturan soalnya Dur, kita nggak boleh salah nih. Betul. Regulasi yang benar, bikin polisi tidur. Regulasi polisi tidur nih ada nih. Regulasi polisi tidur tuh. Adakah peraturan yang mengatur tentang polisi tidur? Ada nih Dur, semua nih Dur. Bentar Berapa ya. senti tuh? No, strukturnya harus lebar maksimal 20 cm. Lebar maksimal 20 cm. Betul, ya. jadi makanya harus landai. Taruhin 1 meter. Berarti segini lah ya. Enggak dong, itu 30 aja lebih tuh. Ini 30 lebih. Nih, ubin ini nih 20 nih. Panjangnya 20 nih. Apa Coba. 30 ya? Sebentar. 30 kayak. Oh, 20. Panjangnya 30 nih, lebarnya Ini. 20. Lebarnya 20. Lebar 20 ya. Ya, itu 20 tuh segitu tuh. Segini berarti Nah. 20 cm teman-teman ya. Itu tuh 20 tuh. Itu pun maksimal. Segini. Maksimal, boleh kurang. Ini maksimal. Maksimal, berarti boleh kurang. Berarti kalau dia harus melandai, dia 20 jadi tidak landai. bisa tinggi-tinggi banget. Betul, karena ada batas ketinggiannya. Mana ya? Batas ketinggiannya itu yang grafik itu tuh. Iya nih makanya. Maksimal 12 cm, maksimal. Maksimal ya. Jadi kan kalau kita landainya lebarnya 20, lalu tingginya 12 kan jadi landai. Ini 20, tinggi 12 mungkin segini lah Iya. ya. Setengahnya lah Setengahnya. ya. Nah, Jadi landai kan? tinggi segini doang nih berarti nih. Tapi landainya 20 kan dibikin begini. Iya. Jadinya tidak yang bredek gitu. Betul. Kalau 12 lebarnya 3 cm, jadinya bendungan. Bukan polisi tidur. Itu namanya bendungan banjir. Yang di depan pintu rumah Iya, biasanya. iya. Biar air nggak masuk. Kalau nggak depan pintu kamar mandi itu. Iya, sekat. Sekat. Ya, betul, harusnya begitu ya. Betul, memang makanya tingginya diatur dan itu kan makanya ada harus pakai garis tuh belang-belang kuning. Terus kalau di sini malah materialnya harus yang sesuai dengan badan jalan. Sesuai dengan badan jalan. Badan Tahu? jalan tuh Badan jalan aspal atau yang di pinggir. Yang di pinggir yang kayak trotoar yang tahu nggak sih lu yang biasa suka dicoret-coret putih hitam, itu kan materialnya beda. Itu kan semen. Ada yang bukan semen, Dur. Dia lebih halus. Oh, itu yang harus dipakai buat polisi tidur ya. Harusnya bahannya beda. Pokoknya gua nggak tahu ya harus gimana. Pokoknya lebih lembut deh, tidak sekeras aspal. Tapi ada juga, menurut saya lembut-lembut aja jadinya. Kayak dia landai gitu. Dia tuh awalnya semen. Tapi Terus waktu ada pengaspalan, akhirnya orang aspal itu. tapi ngikutin cetakan iya, sebelumnya. jadinya enak-enak aja sih. Iya betul sih, tapi tetap lebih berasa kasarnya, Dur. Iya sih. Kayak kita kalau touring kemarin, kalau kita lagi jalan yang di Pantura, Dur, kan kita berapa kali ngelewatin jembatan kan. Itu sambungan jembatan aja segitu tipisnya berasa kan kalau kita Iya. jalan. Ruduk. Padahal cuman ini dari jalan aspal, lalu dia agak naik sedikit, paling berapa senti itu naiknya. Tapi itu sambungan jembatan. Gledek. Iya berasa. Sambungan jembatan di Jawa tuh kagak ada yang halus. Ya. Kasar semua. Karena ini Alat berat. tronton. Ya, itulah. Pada lewat jembatannya turun. Lama-lama jembatannya udah di air tuh. Tidak, yang turun bukan jembatannya kan aspalnya yang beda, kan jembatan yang tinggi.
Siapa tahu lewat jembatan itu. Jembatannya di air. Jembatannya mana bang? Udah di air tuh. Udah di bawah. Itu sih polisi tidur di Jakarta nih ya. Kadang ada yang bagus. Bukan ada di Jakarta sih Dur, di komplek. Di jalan raya tuh Komplek nggak ada. Jalan raya nggak boleh ada polisi Iya, tidur. iya. Paling ada yang itu chat yang Jalan-jalan yang biasanya polisi tidur tuh biasanya ya dekat sekolah. Bisa ada tuh gitu-gitu. Maksudnya dia jalan utama tapi dekat dengan keramaian itu ditaruh polisi tidur. ada di jalan raya yang ada polisi tidur. Di mana? Kalau kita mau ke Depok sini dari Lenteng Agung ya, Oh, kan ketemu cabang tuh. cabang yang apa? sini. Cabang Dua-duanya apa? ke Depok nih. Cabang Mixway apa? Tidak, saya Bakso Titoti. cabang Bakso Titoti. Bukan, Titoti mah di Pasar Minggu. Totito? Next. Kita pokoknya habis dari Tanjung Barat. Iya. Mau ke arah Depok sini. Ah. Nanti kita ketemu cabang dua begini. Ya. Yang ini juga ke Depok, ini juga ke Depok. Oh, tahu gua. Yang sebelah kiri ini. Ah. Nah, depan marinir, depan tentara-tentara. Karena komplek tentara. Betul. Komplek tentara, tidak ada polisi tidur pun kita harus pelan. Nah, Kalau nggak dipanggil disuruh push up. Temen gua pernah ngebut di Uber. saya pernah disuruh pusat tentara tuh ini gara-gara saya antar surat. Jadi dari SMA saya itu ngantar surat. Ini di mana? Larantuka? Di Kupang. Oh. Ngantar surat buat jadi ini angkatan laut. Apa ya kepalanya itu ya? Kepala angkatan lautnya lah. Apa ya? Komandan angkatan lautnya. Kasat mah Ade. Kasal. Kasal kayaknya ya. Tapi Kasal kayaknya di nasional deh. Yang di provinsi. Oh. Apa ya namanya ya? Pokoknya kepalanya angkatan lautnya Kupang. Iya. Saya ngantar surat untuk karena di sekolah ada acara jadi mengundang Kasal. Saya ngantar surat. Nah, saya itu tidak sadar, saya ngantar surat itu, saya pakai sandal. Oh. Terus saya pakai jeans. Sobek. Oh, lu masih pang ya waktu Masih itu ya? SMA. Masih Iya. anak pang. Saya ngantar surat di pos itu surat diterima, tapi saya disuruh push up. Kamu tidak sopan datang ke kompleks Dandanan seperti itu. militer, dandanan seperti itu. Push up kau. Push up saya. Push up 30 kali, habis itu disuruh pulang. Bajingan emang tentara itu ya. Kok bajingan? Lu yang salah. Jangan dibajingan-bajingan. Iya, makanya kan saya cuma antar surat, kecuali saya datang untuk, kan saya cuma ke di pos doang, Ya, tidak sampai di dalam-dalam. Tetaplah maksudnya itu kan bagian bangunan Iya. yang Ya, disiplin begitu. tinggi. Iya. Gue dulu pernah nganterin temen gue mau ngambil tilangan, ngurus tilangan di pengadilan. Kagak boleh masuk karena pakai celana pendek. Nah itu kan ke pengadilan emang iyalah. Gue cuma nganter sampai depan sama. Tidak masuk ke ruang pengadilan. Gue cuma nganter sampai parkiran, kagak boleh disuruh keluar gue. Ya tapi parkiran di dalam komplek kan. Iya. Iya, kalau lu emang wajar kan gua juga di luar doang, Bar. Kan itu portal di luarnya itu. Oh belum masuk. Belum Posnya masuk. bukan yang pos yang di dalam. Bukan. Ini Kan betul- ada yang gerbang, posnya baru di dalam. Bukan, ini kan gapura nih. Ya. Gapura angkatan laut gede. Kan Di tidak- depan biasanya ada ini patung kapal. Iya, sama iya, patung ini kemudi. Itu masih di sana kayak. Pokoknya ini gapura gedenya dia. Hmm. Di sini nih udah jalan raya, orang-orang biasa lewat ini. Jalan raya biasa aja. Ya. Nah, jadi saya datang di gerbang itu saya kasih surat gini loh. Itu Pak, lo kan disuruh siapa? disuruh sekolah. Buat? Ngantar surat itu untuk undangan. Oh. Jadi saya bagian ngantar-ngantar surat. Jadi saya ngantar surat ke ya orang-orang yang diundang sekolah lah. Ya, ya. Salah satunya kepala angkatan laut ini. Ya, ya. Saya kesana. Jadi cuma di pos itu saya kasih. Dilihat gini. Woi, pakai sandal. Jeans robek lagi. Pusap kau. Gak sopan. Saya pusap 30 kali. Tapi kayaknya kalau di daerah-daerah di tempat-tempat kayak gitu memang ada polisi tidur. Dan Iya. itu kayaknya dibuat sama tentaranya dah. ya karena mungkin sering masuk keluar alat kendaraan militer kali ya. Biar orang pelan-pelan. Karena biasa mungkin apa namanya? Panser. Tank. Enggak tank dong. Oh, tank kalau di aspal rusak ya aspalnya ya. Ya lumayan sih. Panser. Iya, mungkin Truk. kendaraan-kendaraan gitu butuh haluan yang ini butuh Yang besar. pelan-pelan. Betul. Jadinya orang harus pelan-pelan ya. Betul, kayak gitu-gitu. Tapi truk-truk tentara di jalan kenceng-kenceng aja mereka. Kan
ini lagi ada urusan, Dur. Truk-truk tentara tuh. Kenceng-kenceng aja mereka itu. Iya, betul. Padahal di ruang kompleknya mereka ada polisi tidur padahal. Tapi begitu udah keluar dari kompleks di tol di mana, wow. Ya kalau di tol kan emang ada kecepatan, Dur, batas kecepatan. Maksimal berapa? Iya sih, ya betul gitu. sih. Nah itu ya polisi tidur dibikinnya kayak gitu ya. Betul. Nih bahkan kalau lu sebenarnya kalau lu bikin polisi tidur liar tuh kayak poluan bunting. Ya, tiba-tiba inisiatif warga, tapi bikin tidak sesuai aturan, itu kalau kita lapor bisa ditangkap loh orangnya. Bisa dipenjara gara-gara polisi tidur. Iya ya. Beneran ada undang-undangnya. Jadi sebenarnya itu undang-undang kita tuh udah cukup lengkap ya. Sebenarnya lengkap, tidak dijalankan. Negara ini bukan kekurangan undang-undang. Negara ini kekurangan orang yang menjalankan undang-undang. Hukum. Menegakkan undang-undang. Menegakkan undang-undang, benar. Karena kalau sesuai undang-undang sebenarnya keren-keren sih. Benar. Polisi tidur. Mana nih? Di hukumnya berapa ya? Saya pernah masjid di Jakarta Barat sana. Jadi saya dulu ngekos di Duren 3, karena ada 1 tahun yang saya tuh ngekos di Jakarta Barat, Bar. Kapan lu di Jakarta Barat tuh? Ada pernah dulu, setahun saya ngekos di Jakarta Barat. Sebelum Duren 3? Di antara. Jadi Duren 3 tuh saya misalkan di Duren 3 tahun. Iya. Nah ada 1 tahunnya saya yang di Jakarta Barat. Sebelum akhirnya menikah? Sebelum akhirnya balik ke Duren 3 lagi. Oh lu sempat balik ya? Balik lagi ke Duren 3 baru kemudian. Kenapa lu pindah ke Jakbar Depok pada saat itu? Kenapa pada saat itu pindah ke Jakbar? Karena syuting? Kompas. Bukan, saya di manajemen Kompas. Tektokan Duren 3 dengan Kompas terlalu jauh. Jadi saya di Permata Hijau. Tektokan apa, Dur? Tektokan ini tiap kali ngejob, tiap kali ini itu. Emang nggak bisa telepon? Tidak, maksudnya berangkatnya kan dari Kompas selalu. Oh, berangkatnya bareng. Pakai mobil Kompas. Karena jobnya waktu itu manajemen Kompas. Betul. Iya. Segala macam itu kita, Duren 3 Kompas terlalu jauh. Jadi saya akhirnya di Permata Hijau. Saya pernah, saya itu ada masjid di dekat situ, Jalan Haji apa gitu ya. Haji Nawi? Bukan, Haji apa gitu saya lupa dah. Haji Saleh, sebelahnya lagi. Nah itu ada masjid. Saya waktu itu Jumatan, telat. Nah jadi dia tuh memang kalau Jumatan memang sampai di jalan. Dibikin tenda di jalan. Nah saya udah sholat di luar. Saya taruh sajadah, jadi datang tuh udah mau sholat. Jadi saya taruh sajadah, udahlah. Saya sholat. Pas sujud baru saya tahu bahwa saya ini di atas polisi tidur. Karena lu sujudnya jauh banget. Betul, Bar. Jadi gua nggak sadar. Kok gua sujud, kok jauh banget gua nunduknya. Jadi terus gua kan biasa kan kita sujud kan kaki dengan kepala kan sama-sama rata. Ini enggak. Karena kaki saya di atas polisi tidur, saya sujud kayak kepala saya itu di bawah, jadi saya pikir kayak, wah ini imam kalau lama-lama darah putih naik kepala nih. Waduh. Sampai segitu. Tapi polisi tidur yang landai? Tidak, polisi tidurnya tinggi. Poluan bunting? Oh. Jadi saya begini, kayak rasa mau koprol. Jadi saya rasa kayak, saya di polisi tidur ini. Nah itulah. Iya. Udah gitu ada juga polisi tidur yang dia udah tinggi, diagonal dia, Bar. Dia nggak lurus gini. Diagonal? Iya, jadi kadang-kadang ada polisi tidur yang dibikinnya begitu. Ini jalan nih, lurus gini. Bukan lurus begini polisi tidurnya, tapi begini. Kadang-kadang. Emang kagak bisa ngukur berarti? Nggak tahu ya mereka bikin. Harusnya lurus. Tapi kayaknya dengan sengaja deh kayaknya mereka bikin. Kayaknya nggak tahu deh. Nggak boleh lah, harus lurus lah. Dan polisi tidur yang tinggi-tinggi itu saya ini kalau dulu kan beliau saya sempat yang pendek, yang ban donat, dia pendek. Ya, waktu itu masih jadi ini zebra, mobilnya jadi zebra. Wah itu sengsara sih. Ketemu polisi tidur tinggi tuh kayak langsung kegesek lagi, lagi gitu. Paling gak enak itu memang lewat polisi tidur di Jakarta dengan ban motor ring kecil. Ring jadi 10. ceper-ceper? Tidak. Daya pegas mainnya juga lebih keras. Oh, jadi langsung kena pelak ya? Sebenarnya bukan kena pelaknya sih, karena kecil aja, jadi rongga untuk benturannya tuh peredamnya tuh jadi sedikit dari antara ban dan shock breaker. Kan bannya juga kecil kan? Iya. Ban-ban tipis itu. Iya, ban-ban tipis, ban-ban kecil. Makanya naik Vespa tuh kalau polisi tidur mesti pelan-pelan banget. Naik Matic juga kalau lu polisi tidur Jakarta yang liar, bletak-bletak gitu. Kalau naik motor ring-ring gede, enak banget sebenarnya. Ring-ring 17 gitu, polisi tidur mah gerak-gerak gitu aja. Ya, dan lu tahu nggak sebenarnya kalau
lu ngelewatin polisi tidur, lebih baik naikin kecepatan daripada melambatkan. Tapi polisi tidur yang wajar ya, maksudnya bukan yang landai tapi yang liar tapi masih dalam konteks wajar. Mendingan lu tambah kecepatan. Jadi suspensinya lebih main. Oh, saya tidak pernah. Saya pasti selalu rem. Kalau gua mendingan gua labas. Di daerah rumah gua banyak tuh. Maksudnya bukan kencang sampai 100, enggak, itu berlebihan. Saya tapi selalu rem sih. Glek gitu. Jadi suspensinya gitu. Lu pernah lihat ini enggak sih? Yang mobil yang mobil jalan nih. Beberapa mobil lewatin polisi tidur yang ada yang shock breakernya begini, yang gluduk terus begitu ada Volvo lewat atau Panther yang lewat yang main cuman kakinya dong. Betul. Mobilnya stabil badannya. Ya. Nah, itu kan dengan kecepatan kencang. Ya. Jadi sering AI ya, apalah pokoknya. AI. Iya, itu tuh mereka kayak punya aplikasi ngetes gitu loh. Saya sering ada di YouTube Short tuh. Yang kayak lubang. Mobil mana yang bisa lewat? Dulu ya yang duluan apa sampai yang McLaren, Mercedes, apa tidak, ini beneran. Gitu-gitu. Kalau ini mobil beneran, ini bukan beneran. yang kayak gitu, bukan yang virtual, bukan. Bukan yang simulator. Bukan, mobil beneran. Jadi ada tuh pernah ada yang bikin video perbandingan kaki-kaki mobil yang selevel. Mobil apa, pokoknya yang sedan-sedan nih, ini begitu lewat yang Volvo yang sedan halus bener Cuman kakinya doang yang iya, gerak, cuman gitu. Yang badannya nggak gerak. Enggak, kalau yang lain kan pada duduk gitu. Ada yang keren sih. Itu ngetes polisi tidur. Itu dia teman-teman. Ini udah berapa menit ya teman-teman ya? Lama ini udah mau sejam kayaknya. Oh, oke, sudah cukup lah. Cukup. Sudah Saya cukup. punya info menarik terakhir nih. Apa ya? Boleh. Untuk menutup sesi berbaur di studio Mari Kemari episode polisi tidur. Apa tuh? Polisi tidur pernah difatwakan haram Oh iya. oleh MUI. Oh iya. Bener Kalau nih, nggak Mas? salah di Samarinda. Tapi polisi tidur liar ya yang dimaksud ya. Karena dianggap membahayakan. Oh, terlalu membahayakan. Mungkin polisi tidur sampai jadi tembok mungkin. Karena polisi tidur kalau sampai tembok sih MUI pasti mengharapkan. Gue pernah lihat beritanya soal ya tapi polisi tidur yang liar yang asal bikin lah, yang gak sesuai peraturan. Karena dianggap mengganggu. Makanya difatwakan haram. Dan mungkin sudah banyak yang kecelakaan juga kali. Karena jatuhnya jadinya apa ya, membahayakan. Katanya itu tidak, ini gue nggak tahu kalau salah ya, mohon dikoreksi, lo kan lebih ngerti. Katanya di berita itu dituliskan katanya tidak sesuai dengan zaman Nabi dulu. Zaman Nabi kan katanya kalau ada batu atau ranting yang menghalangi jalan harus disingkirkan. Bener nggak sih itu? Iya betul. Ada itu yang kan kayak gitu. sunahnya itu memang kita kalau ketemu apa-apa di jalan kita singkirin biar tidak mengganggu, biar tidak kena orang lain. Betul. Gitu. Nah, kalau polisi tidur yang landai kan udah diatur dan itu tidak membahayakan karena udah diatur sedemikian rupa kan. Ya. Ini yang dimaksud adalah polisi tidur yang liar. Sudah liar, bentuknya siku lagi. Siku lagi. ada tangannya. Gini. Ada tangannya. Bentuknya siku. Pukul-pukul kita ke atas gini. Itu. Fakta. Sih. Pernah. Tapi gue nggak tahu sampai sekarang masih atau enggak ya. Tidak tahu. Cuman itu mungkin kasuistik biasanya. Kasuistik itu apa, Dur? Per kasus saja, dia tidak nasional. Iya, hanya di daerah tertentu aja. Tidak generalisir ke semua. Berarti itu hanya mungkin MUI Samarinda memfatwakan itu di jalan mana yang atau iya, mungkin di kali mana ya. Karena dianggap di sini banyak yang polisi tidur bikin celaka. Iya. Tapi emang nyebelin sih polisi tidur tuh. Karena kadang tuh kalau di sup yang datang kasih tahu, Pak, jangan bikin ya polisi tidur di sini apa membahayakan. Mereka mungkin masih ngelawan, tapi kalau MUI yang bilang, "Wih, haram ini." Itu langsung pendekatan agama. Iya, pendekatan agama. Bener sih. Ini haram nih. Haram ini mengandung babi. Hubungannya udah akhirat nih. Nah, itu. Bener. Padahal sebenarnya tanpa MUI bilang begitu juga kita kalau bikin orang lain susah atau apa itu jatuhnya haram juga sebenarnya, nggak boleh gitu. Karena menyulitkan orang lain itu nggak boleh. Iya. Cuman ya kadang-kadang memang harus pendekatannya harus gitu. Bagus berarti ya itu ya, maksudnya pendekatannya bagus ya. Ya bagus juga, cuman kita nggak tahu ya sampai sekarangnya bagaimana. Cuman ya begitu. Ya itulah teman-teman, kalau di rumah ada yang pengen di komplek, ada yang pengen polisi bikin sebenarnya polisi tidur, emang yang penting bikin yang bagus-bagus lah. Kesadarannya sih, kesadaran masyarakatnya, Dur. Kesadaran untuk jalan pelan-pelan aja. Betul, kalau di gang, di komplek perumahan kagak usah kenceng-kenceng. Iya, betul. Jalan 20, 10 lah, 20 juga masih kenceng tahu di gang. Iya, 10. Iya, di komplek-komplek ini mah jalan 10 km per jam. Iya, 10 tuh aman udah. Aman udah.
Jadi orang-orang tuh jadi bisa anak main juga kita bisa ngerem, bisa ini, bisa tahu. Itu ada riset, jadi panjang lagi nih. Itu ada risetnya juga kan Dur, kalau soal di kecepatan berapa, kita punya berapa detik reaksi kita untuk narik rem. Jadi kalau kita lari, misalkan lari pelan, kita bisa melihat sekeliling tuh dengan jelas. Iya. Begitu kita kenceng, kita cuma bisa lihat depan, sini tuh udah nggak kelihatan. Sini kelihatan. Terus jarak antara kendaraan kita dengan kendaraan depan tuh harus berapa detik selisihnya? Bukan meter, bukan kilometer, detik. Iya. Karena patokannya adalah dengan kita punya kalau nggak salah 2,6 atau 2,8 detik refleks kita untuk narik rem sampai kita berhenti. Ya karena rem juga dia butuh proses untuk Betul. dia kasih roda Makanya itu jarak berhenti. antara kita dengan sesuatu di depan kita dari kita narik rem jaraknya tuh memang harus 3 atau 4 detik gitu kalau nggak salah ya. Gitu. Karena teman-teman pasti pernah mengalami ini. Kita bawa motor di perumahan, di komplek atau apa gitu. Kosong aja nih. Tiba-tiba ada bola lewat. Bener. Dari Ada teras bola, rumah. bener. Nah kadang kalau bolanya doang nggak apa-apa, ini bola sama anaknya Ngejar. lari gitu. Nah Iya, itu kalau itu yang kita bahaya. jalan dengan 10 km per jam, kita bisa rem tuh. Betul. Tiba-tiba soalnya, tiba-tiba bola, anaknya lari. Gitu. Nah itulah teman-teman, terima Itu kasih ya. banyak. Bar, makasih banyak ya. Terima kasih, Dur. Keren juga studio ini ya. Keren. Apa kita di sini aja terus Di sini ya? terus aja kali ya. Janganlah, kita harus keliling-keliling ke studio-studio yang. Tapi episode berikutnya kita masih di sini Masih sih. di sini. Satu studio 2 episode lah. Ya, biar sekalian. Ya, biar sekalian. Oke, begitu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan Berbaur episode kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan, terima kasih yang sudah komen. Boleh ngebahas apa lagi, boleh ya, Dur ya. Nih kan di channelnya Abdur. Betul. Dan nanti kita pikirin lah, kita mau pindah ke studio mana lagi. Betul. Tuh. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Berbaur. Saya Barry William pamit. Saya Abdur Arsa juga pamit. Sampai jumpa di Berbaur episode berikutnya.